Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita awali kajian kita dengan bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Kembali Allah mudahkan kita untuk meraih pahala biidznillah, yaitu pahala menuntut ilmu syar'i, ganjaran yang besar yang Allah sediakan, diampuni dosa-dosanya, diturunkan rahmatnya, dibangga-banggakan di hadapan para malaikatnya, ditinggikan derajatnya, dianggap sebagai orang yang sedang fi sabilillah, di jalannya. Kalau meninggal dunia ketika berangkat atau di saat atau kembali ke tempat tinggal, maka dinyatakan sahih syahid. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Semoga Allah tabaraka wa taala selalu dan senantiasa memudahkan kita untuk mengamalkan amalan yang mulia ini, yaitu menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali membahas fikih, ya. Fikih yang berkaitan dengan salat. Insyaallah nanti menjelang ya Idul Adha kita akan bahas fikih kurban, ya. Kan masih ada beberapa pertemuan kajian sebelum Idul Adha. Kita akan bahas biidznillah azza wajalla. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita masih di pembahasan tentang syurutus shalah, syarat-syarat yang salat. Ada syarat sah dan juga ada syarat wajib, ya. Yang sudah kita bahas di antaranya adalah Islam, ya. Islam ini adalah syarat sah. Ya, syarat apa? Syarat sah. Kemudian berakal, ini syarat sah. Dan juga syarat wajib. Kemudian baligh, dan baligh ini adalah syarat sah apa syarat wajib, Pak? Syarat wajib, ya. Kalau kita katakan baligh adalah syarat sah, berarti anak yang belum baligh padahal sudah tamyiz terus dia sholat atau dia puasa, berarti tidak sah. Yang sahih sah, ya, apabila sudah tamyiz. Jadi baligh ini adalah syarat wajib, bukan syarat sah. Jadi kapan anak dikenakan kewajiban sholat? Manakala dia baligh, makanya ini adalah syarat wajib. Dan kapan anak dinyatakan sah ibadahnya? Ketika dia tamyiz, ya, ketika dia tamyiz. Dalilnya sudah kita sampaikan. Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun, menunjukkan umur tersebut sholatnya sudah sah. Ya. Baik, kemudian sudah juga kita sampaikan di antara syaratnya adalah thaharah, ya, bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ini syarat apa? Syarat sah, ya. Artinya kalau enggak bersuci, enggak ada thaharah padahal dia mampu, tidak sah salatnya. Kemudian masuk waktu, ya, kemudian masuk waktu salat, ini juga adalah syarat sah. Berikutnya adalah menutup aurat, ya. Menutup aurat. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi menutup aurat ini adalah salah satu syarat sah di dalam salat, sehingga apabila ada orang dia salatnya tidak menutup aurat, maka ya tidak sah salatnya, padahal dia mampu. Padahal dia mampu, meskipun sendirian, ya, atau bahkan gelap-gelapan gitu, ya. Tetap ketika seseorang hendak sholat, dia harus menutup auratnya. Intinya dengan apapun, dengan apa saja. Baik, dengan apa saja, yang terpenting adalah menutup
aurat. Mau pakai sarung silahkan, pakai celana silahkan, pakai apapun. Ya, kalau di hutan mungkin pakaian nggak ada karena dirampok, pakai daun-daun juga boleh, tidak masalah. Ya, yang penting tertutup auratnya. Dan kita tahu aurat laki-laki dari apa? Dari pusar dan lutut, ya, dari pusar lutut. Pokoknya antara ini, ya, antara lutut dengan pusar ini adalah aurat, ya, aurat antara pusar dengan lutut. Yang sahih lutut tidak masuk, ya. Yang sahih lutut itu tidak masuk aurat, cuman adabnya ya ditutup. Adabnya apa? Ditutup. Baik. Jadi kalau ada orang sholat dengkulnya kelihatan, Pak, yang sahih sholatnya sah, ya. Dengkulnya kelihatan. Karena dengkul dia tidak termasuk aurat. Yang termasuk aurat adalah di atasnya, itu paha. Ini di atas dengkul. Nabi mengatakan al-fakhidhu minal aurah. Paha itu adalah aurat, ya. Cuma tetap sebagai bentuk adab ya kita tutup, ya. Jika memungkinkan. Jika memang tidak memungkinkan, karena hanya ada kain pendek gitu, ya, tidak ada yang lain, sama sekali tidak ada yang lain, karena mungkin di kebun atau di mana gitu, ya, pakaiannya dirampok, dicolong orang, ada yang cuman kain, terus masuk waktu sholat, kainnya itu cuman nutupin itu antara yang ada di pusar, ya, pusar dan lutut tadi, maka tidak masalah, tidak masalah. Alhamdulillah, tapi kita bersyukur. Alhamdulillah kita memiliki pakaian banyak dan ada di mana-mana. Kita bersyukur sekali kepada Allah atas nikmat yang besar ini, ya. Baik, ini terkait dengan aurat. Dan hendaknya Pak kita berusaha menjaga aurat kita, ya. Ini saya ingatkan sekalian, kita berusaha jaga aurat kita karena aurat ini sesuatu yang wajib ditutup, ya. Tidak boleh diperlihatkan, dipertontonkan kecuali kepada istri, ya. Kecuali kepada istri. Kalau kepada istri ya terserah, tidak ada aurat. Antara suami istri itu tidak ada apa? Tidak ada aurat. Terserah. Baik. Adapun kepada selain istri, misalnya kepada keluarga, ya, kepada mahram, maka ya yang biasa nampak tidak masalah. Seperti tangan, ya, kalau perempuan ya nggak masalah. Rambut, tangan, leher, ya, betis, kaki tidak masalah. Adapun selain itu yang mughalladhah, sekalipun anak, ya, sekalipun kakak, adik, bapak, tidak boleh. Tidak apa? Tidak boleh, harus dijaga. Hatta anak, Pak, anak, ya, hendaknya anak kita didik. Jangan sampai pakaiannya terlalu apa? Terlalu vulgar gitu, ya, di depan saudara-saudaranya, di depan pamannya. Karena naudzubillah, ya, di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang bermasalah karena mungkin tontonan atau karena ya lingkungan, sehingga naudzubillah sampai sering kita dapati di berita anaknya sendiri digarap, ya, anak sendiri, Pak. Yang seharusnya sebagai ayah yang melindungi, justru dialah yang menghancurkan sang anak. Maka hati-hati, ya. Maka hati-hati, tetap dijaga, tetap diperintahkan anak kita untuk menjaga auratnya, meskipun di hadapan kita, ya, sebagai bapak, di hadapan kakaknya harus betul-betul terjaga. Karena sekali lagi zaman sekarang benar-benar luar biasa. Bukan zaman, ya, orang-orang di zaman sekarang, ya. Orang di zaman sekarang banyak sekali penyimpangannya, Pak. Mereka ya biasa menampakkan aurat, padahal itu bisa mengundang hal-hal yang tidak baik, ya. Istri kita ingatkan, Pak. Ingatkan istri kita. Hati-hati, Pak, yang punya istri masih suka menampakkan aurat, hati-hati. Jangan sampai, ya, kita diadab gara-gara istri kita menampakkan aurat dan tidak kita ingatkan. Kalau sudah kita ingatkan, sudah kita nasihati pelan-pelan, dianya masih ngengkel, banyak alasan lah, gerah lah, panas lah, atau apa segala macam, maka sudah tidak berdosa lagi kita, ya, sudah tidak berdosa lagi karena kita sudah mengingatkan. Jadi poster-poster yang menyatakan
apabila istri melakukan dosa suami nanggung, apabila anak perempuan atau anak dosa ayah menanggung. Itu kalau suami atau ayah mendiamkan, tidak menasehati. Kalau sudah menasehati, kalau sudah mengingatkan dengan baik, masih ngengkel, masih juga terus-menerus di atas maksiatnya, maka sudah terbebas. Ya, karena bukan di suami hidayah itu. Ya, bukan di suami. Suami hanya mengingatkan. Kalau seandainya tidak menerima, ya gimana lagi? Kembali ke Anda. Kalau Anda masih cinta, atau kalau kita masih cinta ke dia dan kita berharap ke depannya dia bisa dapat hidayah melalui kita, ya silahkan pertahankan. Tapi kalau seandainya mau cari yang lebih solehah, ya silahkan juga. Ya, kalau nggak dilepas ya nambah lagi lah kalau berani ya. Kalau berani dan kalau mampu. Ya. Baik, banyak yang mampu tapi tidak berani. Ya. Ya minimal nasihatin lah. Ya Pak ya, nasihatin. Saran saya gitu Pak, nasihatin pelan-pelan. Saya pakai, kalau keluar pakai ini, saya pakai apa? Pakai pakaian yang benar. Ya dibelikan. Banyak Pak, banyak di zaman sekarang. Banyak pakaian-pakaian yang syar'i ya, dibelikan. Kalau memang apa dia tidak mau pakai cadar gitu ya, ya sudah. Yang penting auratnya tertutup dengan apa? Maksudnya selain itu ya, tertutup supaya apa? Kita terbebas dari ancaman azab ya, ancaman siksa karena kita membiarkan. Minimal ada usaha Pak. Ya, jadi jangan dibiarkan. Ini saya ingatkan karena banyak laki-laki malah bukan hanya membiarkan, malah dia nyuruh istrinya apa? Menampakkan auratnya dan dia berbangga di hadapan kawan-kawannya. Kalau istrinya itu cantik, ini otaknya ketinggalan di mana ini Pak? Allah Alhamdulillah. Ya orang kayak gini. Berarti kalau otaknya ketinggalan gak ada otaknya gitu ya. Ya kurang lebih begitulah. Akalnya udah rusak. Ya. Akalnya sudah apa? Sudah rusak. Para ulama kita Pak dahulu jangankan istrinya kelihatan, sendalnya Pak, kesrekan sendalnya aja cemburu dia Pak kalau kedengaran orang Pak. Kesrekan sendalnya Pak. Saking luar biasa cemburunya. Ini malah banyak yang berlomba-lomba, bahkan tidak jarang ya dibiarkan joget-joget, atau juga tidak jarang dia foto barang ditampilkan, dipamerkan di status. Ya salam. Kalau ada orang Pak, wih cantik juga ya istrimu. Gimana Pak? Bangga. Ini kan berarti ada masalah ini. Jangan-jangan ada kelainan jiwa gitu ya. Jangan Pak, jangan. Ya. Harus punya rasa cemburu ya. Istri Anda itu milik Anda sepenuhnya ya. Yang bisa menikmati ya dirinya, kecantikannya itu hanya Anda. Jangan sampai ada orang lain yang melihat ya. Biasakan itu Pak. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang dayus ya. Termasuk orang yang dayus, yang membiarkan keluarganya melakukan yang tidak beres, maksiat gitu. Itu dayus. Jadi berhenti majang-majang gitu ya, foto istri, berhenti di status atau di yang lain-lain. Supaya apa? Ya supaya tidak terkena ancaman. Baik. Kembali ke kitab ya, terkait dengan aurat tadi Pak ya. Ini yang laki-laki juga nih saya ingatkan ya, laki-laki terutama pas lagi olahraga. Ini Pak, sering sekali pahanya kelihatan ya. Nggak ada yang doyan ini Pak Ustadz. Bukan masalah ada yang doyan apa enggak Pak. Bukan masalah doyan apa enggaknya, bukan. Ini aurat. Ya kalau homo ya doyan aja itu orang yang ada kelainan jiwa gitu. Masalahnya bukan masalah doyan atau enggaknya. Itu aurat, hendaknya ditutup ya pakai apalah, pakai apa namanya? Legging apa. Nah itulah. Ya stocking gitu ya. Atau pakai celana panjang atau minimal sampai dengkul lah minimal itu ya. Jangan sampai di atas dengkul. Karena kalau enggak nanti berdosa, ya berdosa. Kita ini udahlah amalnya dikit, dosa banyak gitu ya. Tiap hari ngumpulin, jangan sampai.
Baik. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah ijtinabun najasah, menjauhi najis atau bersih dari najis. Ini syarat wajib ya. Ini syarat wajib. Jadi kita usahakan di badan kita, pakaian kita dan juga tempat salat kita terbebas dari najis jika mampu. Jika mampu. Baik, kalau tidak mampu seperti yang kita contohkan, maka tidak masalah. Karena sakit ya. Karena sakit, ada orang sakit ya dia dimasukin selang gitu ya di kemaluannya sehingga keluar terus najis, maksudnya air kencingnya, maka ini tidak masalah. Karena ya sering kita ulang, orang yang sakit hukumnya itu beda dengan orang yang sehat. Jadi ada keringanan-keringanan di dalam syariat kita bagi orang yang sakit. Maka tidak masalah. Tidak masalah. Adapun orang yang sehat, normal, ya maka harus membersihkan diri dari najis. Baik, karena najis ini dianggap jijik ya, oleh syariat ya, sehingga tidak layak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ada najis di diri kita. Baik, kalau ada yang bertanya, gimana kalau seandainya udah selesai sholat baru ketahuan ada najis? Mungkin pas sholat dia nyium sesuatu, ini kok ya, ada bau-bau gitu ya. Mana ya? Tapi dia belum yakin ini dari mana asalnya. Ternyata ketika assalamualaikum kelihatan di pakaian dia. Mungkin habis gendong anaknya gitu ya. Habis apa? Habis gendong sang anak, terus dia berangkat sholat, anaknya ternyata BAB gitu ya. Ya ada lah. Ini contohnya begitulah. Atau nyenggol apalah gitu ya. Nyenggol kotoran terus nempel. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jika memang betul tidak tahu dari awal sampai akhir gitu ya, selesai, maka dimaafkan, tidak masalah. Maka dimaafkan. Ini dalilnya adalah perbuatan Nabi SAW sebutkan dalam Sahih Bukhari. Nabi pernah ya suatu ketika sholat bersama para sahabat, tiba-tiba Nabi SAW melepaskan sandal beliau. Udah dapat beberapa rakaat. Para sahabat tiba-tiba melepas sandal mereka juga karena melihat Nabi lepas sandal. Ketika selesai, Nabi bertanya, kenapa kalian melepas sandal kalian? Lalu kata mereka, li'anna ra'ainaka tanza'u ni'alaka ya Rasulullah, atau takhla'u ni'alaka ya Rasul. Karena kami melihat engkau melepas sandalmu ya Rasulullah, maka kami pun lepas juga. Lihat Pak, para sahabat luar biasa Pak. Nabi lepas mereka udah enggak, tanpa nanya-nanya lagi, ada saking ittiba'nya gitu yang ngikuti Nabi SAW. Akhirnya Nabi jelaskan bahwa tadi malaikat Jibril datang memberitahu aku bahwa di sandal ada najis, makanya beliau lepas. Nabi Pak sudah dapat 2 rakaat ya seingat saya, atau ini sudah dapat 2 atau 3 rakaat. Dalam keadaan tidak tahu. Dalam keadaan apa? Tidak tahu tuh di 1-2 rakaat gitu ya, atau 3 rakaat. Kemudian beliau lepas dan beliau lanjutkan. Kalau memang membatalkan ya meskipun tidak tahu, otomatis Nabi akan batalkan salatnya dan mengulang. Ini menunjukkan bahwa jika seseorang tidak tahu di pakaiannya atau apalah ya ada najis sampai selesai sholat, maka ya sudah, tidak masalah, ya dimaafkan. Kalau seandainya di tengah-tengah sholat ada najis contohnya, maka jika dia bisa lepaskan atau hilangkan najis tersebut tanpa membatalkan sholat, maka itu yang dia lakukan. Contoh kayak saya nih, terus ada cicak contohnya, ya cicak nggak beradab gitu ya, dia BAB. Baik, ya tinggal lepas aja kan gitu, tanpa perlu membatalkan sholat. Kalau seandainya tidak memungkinkan, karena tadi yang lihat, ternyata ada di sini gitu, ya udah batalkan sholat. Ya, batalkan apa? Sholat. Kalau bisa ganti karena dekat rumahnya silakan. Kalau nggak bisa ya udah lepas, terus dicuci aja bagian yang ada najisnya, dicuci pakai air, gitu. Udah hilang ya selesai, pakai lagi ya meskipun ada bercak air gitu ya udah nggak apa-apa.
nggak masalah karena bukan syarat ya pakaian itu harus kering nih. Basah-basah juga nggak apa-apa. Baik. Jadi yang ada najisnya aja yang dicuci. Itu. Kalau memang tidak bisa ganti gitu ya. Jadi intinya kalau seandainya bisa dihilangkan tanpa membatalkan sholat maka itu dilakukan. Tapi kalau kayak Nabi di sendal ya, Nabi lepas menunjukkan bahwa ya sunnah ya sholat pakai sendal itu sunnah. Tapi jangan dipraktekkan di zaman sekarang. Bahaya. Bukan sunnah Nabi yang bahaya, tapi ketidaktahuan orang yang membuat timbul masalah gitu ya. Anggap orang nggak beradab, maksudnya di masjid pakai sendal. Ya, ada delegasi dari Saudi Arabia sholat pakai sepatu, wah ini kurang ajar Wahabi gitu. Ada yang gitu. Bukan kurang ajar, ente yang bahlul gitu ya. Ya jangan ngomong gitu ya. Intinya Anda yang tidak tahu, ya bahlul sama aja terjemahannya, tidak tahu gitu ya. Baik, cuman tadi ya, kadang kala hadirin yang makan oleh Allah memang ada amalan-amalan sunnah yang tidak dikerjakan, dianjurkan tidak dikerjakan. Untuk apa? Menghindari yang semacam tadi, timbul mudarat gitu ya. Bukan amalan sunnah yang menimbulkan mudarat, tapi tadi ketidaktahuan orang. Tapi ingat itu amalan sunnah yang kalau ditinggalkan ya nggak masalah. Ya. Ya, kita contohkan kayak bismillah. Ya bismillah mensirkan, maksudnya dibaca pelan itu sunnahnya. Itu sunnah yang Nabi sering lakukan gitu lah. Tapi kalau seandainya ya kita di belakang kita makmumnya terbiasa jahar, ya sudah kadang-kadang jahar atau kita jaharkan tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Jadi minas sunnah tarkus sunnah li maslahatin khalisah aw rajihah kaidahnya. Termasuk sunnah Nabi adalah meninggalkan amalan yang sunnah demi kemaslahatan yang besar atau menolak mudarat. Tapi ingat ya, yang sunnah, kalau yang wajib tetap harus dikerjakan. Sekalipun orang mau ngomong apa dan seterusnya terserah. Baik. Yang contoh-contoh yang meyakini bahwa menggerakkan jari ini adalah sunnah gitu ya. Sunnah. Kalau seandainya orang-orang belum paham, tidak tahu ini apa lagi ini kata mereka, ya sudah. Ya, dia tidak terapkan tidak masalah. Tapi kalau mau terapin juga ya terserah aja, silahkan gitu ya. Ya. Yang salah kenapa orang-orang langsung menuduh gitu ya, kenapa tidak bertanya. Ya bagusnya kita hadirin yang makan oleh Allah, ketika tidak tahu ya kita bertanya. Emang ada dasarnya seperti itu dari Rasul gitu ya, supaya saya juga bisa amalkan. Bukan langsung menganggap kita adalah orang yang berseberangan, yang tidak sepaham dan semacamnya. Enggak, kadang-kadang kitanya yang belum tahu. Ya kita yang belum tahu. Hanya saja langsung kita mengotak-ngotakkan, nah itu yang bermasalah. Baik. Kembali ke tadi ya. Jadi harus hilang najis. Maksudnya tidak ada najis. Makanya Pak, kalau kita sholat terus mau gendong anak kita harus pastikan di anak kita ini ada najisnya atau enggak. Karena kan pakai pampers kan, pakai pampers. Nah itu, baik, pakai pampers. Diperhatikan ada enggak kotorannya. Kalau enggak ada ya silahkan sholat sambil gendong anak, tidak masalah. Ya boleh. Tapi dipastikan ada enggak najis. Kalau enggak ada silakan. Karena dia kalau ada gitu ya nggak boleh. Kalau ada, maksudnya di pampersnya itu air kencingnya atau kotorannya, ya jangan, nggak boleh. Bisa bermasalah sholat kita. Bisa bermasalah sholat kita. Makanya ada sebagian orang bertanya, kita sholat gimana hukum? Ya sholat dalam keadaan kita bawa kotoran gitu. Ada kotoran, mungkin air kencing dikantongin. Ini ngapain pertama air kencing dikantong-kantongin? Dan kalaupun betul ya ada yang kelakuannya begitu, ya kita katakan tidak boleh. Tidak boleh. Sholat bawa najis, ngapain? Dibuang. Baik, jadi ijtinabu najasah, menghindarkan diri dari najis di pakaian, di badan, di pakaian dan juga di tempat di tempat sholat.
di tempat yang kita jadikan tempat sholat itu. Ya, usahakan di tempat sujud kita itu. Kalau di sana di samping kanan kiri yang bukan tempat sholat kita maka tidak masalah. Tapi hendaknya ya kita jauhi. Ya contohnya tidak masalah, mungkin di samping itu ada kotoran cicak gitu ya, udah itu kan di sana, bukan di tempat sujud kita. Baik. Kalau sana ada, ya kalau kering ya dibuang aja gitu, digeser. Kan ada yang kering kan. Kalau yang basah itu yang bermasalah. Anda bersihkan gitu ya. Bersihkan, ya udah batalkan sana. Baik. Atau pindah, ya pindah aja, geser. Tidak masalah. Tidak masalah. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini tentunya saya ingatkan lagi bagi orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu karena mungkin tadi ya sakit, maka tidak masalah, dia dimaafkan. Ada sebagian Pak orang tua yang dia itu keluar terus Pak air kencingnya, jadi harus pakai apa? Pakai pampers gitu ya, pakai pampers. Gimana? Ya udah, dia wudhu, dia bersihkan ya, terus dia pakai pampersnya, terus dia wudhu. Setelah wudhu biarin, mau netes gitu, biarin aja, tidak masalah. Karena lagi sakit, karena lagi sakit. Wudhunya gimana? Kan keluar najis, nggak masalah, sah. Ini sudah kita sampaikan berulang kali, disamakan dengan wanita istihadah. Ya, wanita istihadah sebagaimana sudah kita bahas. Baik. Kemudian berikutnya hari ini yang dilakukan oleh Allah di antara syarat adalah istiqbalul qiblah ma'al qudrah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ini termasuk syarat salat. Ini kita usahakan ya, kita menghadap kiblat. Pak, bagi kita yang jauh, maka cukup mengarah ke kiblat. Bagi kita yang di Mekah melihat Ka'bah, maka kita harus betul-betul ke Ka'bah. Adapun bagi kita yang jauh, maka cukup mengarah ke sana. Nyarong dikit nggak masalah. Ya, Nabi SAW pernah berkata, beliau di Madinah, ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Antara timur dan barat itu kiblat. Antara timur dan barat itu kiblat. Kenapa Nabi katakan antara timur dan barat? Karena kalau di Madinah ke selatan kiblatnya. Kalau kita berarti antara apa? Antara utara dan selatan itu kiblat, antara itu. Jadi gini dikit nggak apa-apa, gini dikit nggak masalah. Cuma kalau bisa ya pas, bagus. Tapi kalau seandainya tidak, karena mungkin ada pergerakan, ya mungkin buminya ini, ya nggak perlu menghancurkan masjid, ya hanya apa? Untuk betul-betul pas. Ini nggak tepat Pak, nggak tepat, nggak hikmah. Ada masjid sampai dihancurkan, mau dibangun lagi untuk tadi benar-benar pas. Pak, siapa yang memfatwakan seperti itu? Ya, itulah Pak. Jadi minimnya ilmu itu berdampak besar sekali. Masjid yang masya Allah ya dibangun miliaran ya, dihancurkan hanya untuk apa? Ngepasin gitu. Padahal kata Nabi udah itu apa? Kiblat antara timur dan barat ya. Sekarang berarti kita utara selatan itu kiblat. Jadi nggak perlu juga masjid, ada sebagian masjid itu yang sejadahnya Pak. Sejadah, jadi nggak pas. Ini masjidnya ke sana, sejadahnya miring gitu. Itu nggak harus gitu juga sebenarnya gitu. Nggak harus gitu juga. Tapi, nah, kalau kita paham enak gitu ya. Nggak perlu repot-repot, kadang aneh sebagian pengurus. Baik. Kalau ditanya mana yang lebih utama, apakah harus bertepatan, ya kita katakan intinya itu menghadap kiblat, intinya gitu. Ya. Nggak ada kewajiban harus gitu ya. Nabi sudah nyatakan tadi, lihat di kitab Bulughul Maram ada hadisnya. Dan di kitab-kitab hadis yang lain. Baik. Jadi usahakan Pak, kita menghadap ke kiblat ya. Jangan sampai ya kita main sholat aja tanpa kita cari tahu dulu kiblat di mana. Kalau kita nggak tahu
tanya. Ya, atau lihat kompas. Jadi jangan sampai cuman pakai perasaan. Oh, kayaknya rasanya ke sana. Ya, rasanya ya. Ini kan rasa-rasa ya. Kecuali memang ada memang ahli gitu ya. Dan tidak ada alat lain, ya sudah, tidak masalah pakai dugaan kuat, itu tidak masalah. Tapi kalau ada orang yang bisa ditanya, mana kiblat? Oh, sana. Nanyanya juga sama orang yang tahu. Jangan marah. Ada orang nggak tahu juga ditanya. Orang yang ditanya pun pakai perasaan lagi. Oh, kayaknya ke sana nih. Udah pakai ini aja. Pakai kompas. Atau lihat kan ada ya sekarang aplikasi gitu ya. Kiblat atau di Google aja ada tuh. Kiblat gitu ya. Nanti kita dikasih tahu. Kita dikasih tahu kiblat kemana. Kenapa? Karena ini syarat, Pak. Ini syarat sah sholat. Baik. Jadi jangan sampai kita lalai dalam masalah ini. Nah, kalau ada yang bertanya, gimana kalau ada orang sholat, udah sholat, udah apa? Udah sholat, ternyata salah kiblat, ya. Gimana sholatnya? Maka dirinci. Kalau memang dia sudah berjuang, dia udah berjuang, baik. Dia udah berjuang, dia udah melihat, tapi nggak ada kompas barangkali ya, HP-nya kuotanya nggak ada, contohnya. Nggak ada juga orang yang bisa ditanya. Nggak ada orang yang bisa ditanya nih. Dia benar-benar bingung. Akhirnya dia ingat-ingat, oh tadi jalan ke utara sana, ke sana. Oh ini berarti sini nih gitu ya. Oke, akhirnya dia sholat. Lah dalah gitu ya. Ternyata setelah selesai sholat, mungkin besoknya ternyata bukan ke situ. Maka ya sudah, tidak masalah. Kalau memang dia sudah berjuang, ingat tadi, sudah berjuang, dia sudah berusaha, maka tidak masalah. Dia sudah melakukan yang terbaik. Tapi dia harus ulang sholatnya kalau dia lalai. Artinya nggak ada usaha, nggak ada perjuangan gitu ya untuk betul-betul mencari, memastikan, terus dia salah, maka harus ulang karena kelalaian dia. Ya, ini perincian yang disebutkan di kitab-kitab fikih ya, oleh para pakar fikih. Nah sekarang kalau ada orang lagi sholat, bukan selesai sholat, lagi sholat. Ini sering kan, kawan kita nih sok tahu kiblat gitu ya, padahal baru datang dia. Dia sholat ke sana, ternyata kiblatnya sana. Maka kita yang tahu kita ingatkan. Kita ingatkan, nggak apa-apa. Bro, kebalik kiblatnya di belakang ente. Nah orang yang sholat ya udah langsung aja balik. Langsung aja apa? Balik. Ya udah, nggak perlu batalin sholat, nggak perlu. Udah langsung lanjutin aja, ya, nggak masalah. Dalilnya, ingat nggak masjid ini, Masjid Quba, Masjid Qiblatain. Pokoknya Masjid Qiblatain. Ya, itu kan pertamanya ke Baitul Maqdis. Kemudian ketika turun perintah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, arahkanlah wajahmu ketika sholat ke Masjidil Haram, langsung itu kan. Jadi orang-orang lagi sholat, terus ada orang datang menyampaikan bahwa kiblat sudah dirubah ke Masjidil Haram. Akhirnya mereka berbalik. Akhirnya yang tadinya sholat menghadap Baitul Maqdis langsung berbalik, menghadap ke Masjidil Haram. Jadi nanti yang paling belakang maju dia jadi imam, gitu. Yang tadinya imam ya udah dia jadi makmum gitu ya. Dibalik, baik, tanpa mengulangi. Ini dalilnya. Baik, nggak apa-apa kita ngajak ngomong orang yang lagi sholat, nggak apa-apa untuk kemaslahatan sholat. Kitanya lagi nggak sholat, kitanya lagi apa? Nggak sholat. Kalau lagi sholat, ya jangan ngomong. Ya, nggak boleh, batal nanti. Nanti ada pembahasan batal. Jadi nggak masalah untuk kemaslahatan sholat. Kalau selain itu, ya jangan, itu mengganggu, ya. Mengganggu orang yang lagi sholat itu termasuk dosa besar. Ini banyak orang-orang ya jadi bercandaan ya, jadi guyonan. Padahal ini bukan untuk guyonan. Bisa dosa besar. Jadi jangan sampai ya Anda atau kita melakukan pekerjaan seton. Deh, soalnya ganggu orang gitu ya, lagi sholat.
Jadi mewakili setan gitu. Jangan sampai. Baik, ini terkait dengan menghadap kiblat. Jelas Pak ya? Jadi harus menghadap kiblat. Pastikan. Baik, berikutnya yang terakhir di kitab ini syarat salat adalah niat. Niat mau salat. Baik. Emang ada orang salat nggak niat salat? Ada Pak? Memaling, dia masuk ke masjid, bukan sholat ya, pokoknya niatnya mau maling nih. Begitu orang rukuk nanti dia batal. Maka begini jelas ya, tidak tidak sah, tidak sah. Jadi maksud niat sholat itu adalah kita betul-betul di hati kita tuh tergerak gitu loh, tergerak ingin sholat, tergerak ini apa? Ingin sholat, itu yang dimaksud dengan niat. Jadi bukan kita seperti yang dipahami oleh sebagian orang, niat harus apa? Harus diucapkan. Yang tidak demikian. Ya. Kenapa kita katakan tidak demikian? Pertama, tidak ada satupun hadis yang diriwayatkan dari Nabi dan juga dari para sahabat yang mengajarkan tata cara atau lafaz gitu ya. Niat itu tidak ada pertama. Nabi SAW sholat ya udah dari rumah, para sahabat dari rumah ke masjid ketika mendengar adzan itu sudah jelas. Ya sudah ada niatan untuk melaksanakan sholat. Jadi jangankan kita, ya orang aja tahu niat kita, maksud kita. Dengar adzan terus adzan, langsung ke kamar mandi, wudu, pakai kopiah, pakai baju koko, sarung, berangkat. Jangankan kita, kawan kita aja tahu deh mau ngapain. Jelas. Ya, jelas. Jadi maksud niat itu ada keinginan kuat untuk melaksanakan sholat, ya bukan untuk tadi, bukan untuk maling ya, atau untuk apa lagi. Niatnya karena Allah, bukan karena ini ntar bisa di SP contohnya kalau nggak sholat itu ya, atau karena ada bos, ada apalah, terserah lah, ada calon mertua atau yang lainnya gitu, atau ada mertua atau ada atasan, bukan itu niatnya. Ini niat sholat maksudnya betul-betul niat melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada sebagian ulama ya yang mereka membolehkan untuk menguatkan niat, membolehkan melafadzkan niat untuk menguatkan. Memang kita tidak pungkiri ada sebagian ulama yang menyatakan demikian, terutama dari kalangan Syafi'iyah. Tapi ini pun disanggah lagi oleh para ulama yang lain, ya, disanggah gitu ya. Kita tahu Nabi adalah orang yang paling tahu dengan kebaikan, para sahabat orang yang paling tahu dengan kebaikan, mereka paling semangat untuk melaksanakan kebaikan. Tapi meskipun demikian mereka tidak lakukan itu, sehingga yang terbaik adalah tidak melakukannya. Kenapa? Pertama tadi tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian itu bisa menimbulkan keraguan, bisa menimbulkan was-was. Padahal dia datang ke masjid itu udah jelas bukan mau macul, ya, bukan mau gali sumur, bukan. Dia dengar ada zuhur, dia datang ke masjid, jelas dia tuh udah mau apa? Mau sholat, bukan main bulu tangkis gitu. Jelas kan? Kalau seandainya ya seseorang dia melafaz-lafazkan niat, maka itu bisa menimbulkan was-was kata para ulama, dan memang demikian. Betapa banyak orang yang takbiratul ihramnya enggak jadi-jadi. Karena apa? Kurang marem. Nawaitu apa ini? Usolli. Gimana awalnya? Usolli fardhu salatul maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblatin. Waduh, kurang marem, ulang leher. Wallahi Pak, saya pernah Pak, ya, saya pernah cerita enggak ini? Saya dulu di Merak gitu ya, malam-malam mau pulang kampung dari Jogja. Saya mampir ke musola. Ada orang itu, kita udah sholat nih, udah malam sebenarnya.
Terus saya ya santailah duduk di masjid atau di musola itu, tiba-tiba ada orang sholat, mau sholat isya saya tahu. Dia sholat mau, wah, saya hitung waktu satu kata dia. Sampai berapa kali baru tembus? 8 kali Pak, baru tembus. Padahal dia ke masjid, dia ngambil wudhu, dia masuk masjid, itu mau ngapain? Kan tidak sedang ngigo kan? Betul tidak? Tidak sedang ngigo. Anda tahu diri Anda itu itu yang Allah inginkan tuh itu. Anda datang niatan mau sholat itu. Yang dimaksudkan dengan apa? Harus niat itu. Ya. Harus niatnya, maksudnya niat itu lillahi ta'ala. Niat karena Allah. Itu maksudnya. Jadi syaratnya adalah harus niat, maksudnya niatnya karena Allah, bukan karena pengen maling tadi atau yang lainnya gitu. Baik? Bisa dipahami ya? Nah, jadi kurang tepat. Kita katakan apa? Kurang tepat. Dan saya sudah jelaskan tadi ya, kita tidak pungkiri ada sebagian ulama yang mengatakan boleh untuk menguatkan saja. Boleh untuk menguatkan saja, tapi kita tadi sudah sampaikan tidak tepat. Ya. Tidak didapatkan satupun riwayat dari Nabi dan sahabat, kemudian bisa menimbulkan was-was, kemudian memberatkan sebagian orang atau memberatkan orang. Betapa banyak orang nggak sholat, ngopo? Orang hafal niate. Banyak orang mau puasa tapi nggak puasa, orang hafal niate. Itu. Padahal simple. Agama ini mudah. Inna dina yusrun. Anda tahu besok hari Senin, terus di hati, ya Allah pengen puasa. Di hati itu ya. Tahu besok Senin, wah ini mantap nih. Biar dapat pahala. Akhirnya sebelum subuh bangun sahur. Itu udah jelas. Allah tahu mau ngapain, betul enggak? Niatnya mau ngapain, maksudnya mau apa? Allah tahu. Itu yang dimaksud, harus niat tuh itu. Ya. Bisa dipahami Pak ya? Baik. Tapi kalau ada orang yang masih juga kayak gitu ya, kita nggak bisa memaksa orang ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mewakili ya kawan-kawan yang lainnya ketika menyampaikan ini mungkin dengan nada keras ya, kemudian dengan mungkin agak memerah matanya dan seterusnya, kita katakan kurang tepat ya. Kurang apa? Kurang tepat. Sampaikan aja dengan baik. Dan karena sebagian saudara-saudara kita yang mereka belum paham langsung menilai, wah ini keras nih dakwahnya gitu ya. Memang kita tidak pungkiri ada sebagian oknum gitu ya yang mereka dakwahnya dengan apa? Ya mungkin karena semangat menggebu-gebu gitu, akhirnya berantas terabas gitu ya. Enggak pandang siapa di depannya. Bisa jadi ada orang-orang yang baru ya ngaji, baru hadir di majelis ilmu sehingga terkesan ini kajian marah-marah gitu dan seterusnya. Itu kurang tepat. Baik. Jadi agama ini lembut sebenarnya. Cuman kadang-kadang tadi ya ada sebagian orang yang kurang tepat dalam penyampaiannya, sehingga dinilainya oleh sebagian masyarakat dakwahnya keras ya, seperti itu. Baik, coba kita ulang lagi supaya ingat hadirin dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah Islam ya, syarat salat, kemudian baligh, kemudian berakal, kemudian baligh, kemudian taharah, kemudian masuk waktu salat, menutup aurat, kemudian bersih dari najis, menghadap kiblat, kemudian niat lillahi ta'ala. Baik, demikian wallahu taala a'lam bissawab. Waktu sudah ya malam. Insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya terkait dengan arkan, masuk ke rukun salat. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, tadi saya dapat info terjadi insiden lagi ya di set kita atau di tempat kita. Ya qadarullah wa ma syaa fa'al ya. Maka saya ingatkan
Itu qadar Allah ya, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap berusaha untuk menjaga diri kita agar tidak terjadi yang demikian lagi. Dengan cara apa? Ya jauhi kesyirikan, jauhi kebid'ahan. Kemudian laksanakan sholat, terutama yang wajib ya. Terutama apa? Yang wajib. Jadi jangan heran kalau seandainya insiden terus terjadi, kalau orang-orangnya aja masih banyak yang nggak sholat, terutama sholat subuh. Ya, Pak, kita tuh dapat jaminan penjagaan dari Allah kalau kita sholat subuh berjamaah. Ya, kecuali ada uzur, kalau ada uzur yang besar. Dapat jaminan. Ya, kata Nabi SAW demikian. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka kana lahu 'indallahi 'ahd. Dia mendapatkan jaminan dari Allah dijaga gitu di hari tersebut. Jadi usahakan yang wajib dilaksanakan, kemudian hindari kecurangan. Ini kecurangan itu termasuk sebab Pak ya, sebab terjadinya musibah. Kecurangan. Yang operator kan nggak boleh ya bawa HP kan ya, betul nggak boleh bawa HP kan. Tapi saya nggak tahu di set mana ya, saya kadang buka di media itu ada yang bawa alat dan jelas di situ PAMA gitu ya, dia bawa dan live juga. Itu kan berarti ya Pak, saya nggak tahu di set mana gitu ya, apakah mungkin di set lain boleh ataukah boleh di sebagian set, ada yang boleh, oh ya mungkin di set lain ya, bukan di set sini lah ya. Baik, yang jelas sih kalau memang nggak boleh sudah jangan ya, supaya menghindari insiden. Ala kulli hal hadirin yang oleh Allah, banyak bertobat kepada Allah, kembalilah kepada Allah supaya terhindar dari insiden. Kalaupun kita ternyata sudah baik, sudah soleh, sudah benar, masih ada insiden juga, ada hikmah yang Allah inginkan di balik itu. Baik, ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan nama-namanya yang husna, ya sifat-sifatnya yang ula. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari musibah ya, dari insiden. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innana zalimun, Allahumma innana muqassirun, Allahumma innana mudhnibun, Allahumma innana aghbiya faghfir lana, Allahumma ighfir taqsirana, Allahumma ighfir dhunubana, Allahumma irfa' 'anna al-bala', Allahumma idfa' 'anna al-bala' wal waba' wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka as-salamah fid dunya wal akhirah, khasatan fi situ asmi wa 'amatan fi baladil muslimin kulliha. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq wat taysir